di belakang kita? Ya, aku tahu. Itu ada bintang Kak Debbie. Iya, ada bintang adik-adik. Kakak-kakak tahu nggak? Kalau lihat bintang ini, Kak Debbie ingat sama janji Tuhan ke seseorang. Aku tahu Kak Debbie. Siapa Kak Siska? Bapak Abraham. Benar banget. Wow, benar sekali. Janji Tuhan sama Bapak Abraham, kalau Tuhan mau kasih janjinya yang sangat besar. Tapi sekalipun Bapak Abraham nunggunya lama banget Kak. Kak Debbie, aku Apa tuh, kesal Kak Debbie? sekali kalau menunggu janji yang lama sekali. Beda banget nih Kak Durman. Kalau sama Bapak Abraham, sekalipun dia nunggunya lama. Adik-adik tau gak? Bapak Abrahamnya gak marah-marah loh Kak. Tapi dia tetap percaya. Adik-adik, kita juga harus demikian. Kita harus tetap percaya pada janji Tuhan. Supaya apa? Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menerima janji-janjinya Tuhan. Bener banget Kak Siska. Iya Kak Debbie. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan ya. Yuk Oke. adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Lewat tarian kami, lewat pujian kami. Biarlah Tuhan Yesus lihat hati kami penuh dengan sukacita untuk hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami selalu bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan. Amin. Yuk adik-adik kita mau bersuka cita, come on bangkit berdiri. Yeay. Adik-adik boleh ikutin kakak-kakaknya yang di depan ya. Kita mau bergerak, memuji nama Tuhan, come on. Standing on the promises of Christ my King. To eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Yeah, haleluya. Adik-adik, biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Come on. Standing on the promises of Christ the Lord. Back to Him eternally by love's cross forth. Overcoming daily with the Spirit's word. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Yeah, come on. Semua adik-adik. Ya, kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan bersukacita. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit call. Resting on my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. Praise the Lord. Hallelujah. Serukan haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Janjimu iya dan amin dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap setia menantikan janjimu. Kau telah memilihku
kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, di setiap waktu. Ku angkat tanganku, Tuhanmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Shalom adik-adik. Adik-adik, siapa yang merasakan kasih sayangnya Tuhan Yesus dan mengalami kebaikannya Tuhan Yesus? Aku Kak. Kau juga. Tuhan sangat mengasihi kalian ya adik-adik. Mengasihi kakak, mengasihi Kak Yefri, mengasihi adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan rela mati di kayu salib adik-adik untuk menebus segala dosa-dosa kita, dan sampai hari ini Tuhan masih menjaga kita adik-adik untuk tetap sehat. Mari kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, bukan hanya kita saja loh yang merasakan kebaikan Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak cerita tentang orang-orang yang juga merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik kepada mereka. Salah satunya adalah Bapak Abraham. Siapa itu Bapak Abraham? Nah, siapa yang tahu namanya Bapak Abraham sebelumnya? Abraham. Benar sekali Kak Awong. Dan apa nama kota tempat tinggal Abraham dulu? Adik-adik ada yang tahu nggak jawabannya? Kamu kasih tahu ya. Abraham tinggal di Uskasdim sekitar 4000 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Uskasdim adalah kota yang sangat besar adik-adik. Salah satunya pusat perdagangan. Tetapi orang-orang yang hidup di sana, mereka menyembah patung-patung adik-adik dan tidak percaya sama Tuhan. Sedih ya dengarnya. Suatu hari Abraham mendengar Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kota itu adik-adik dan pergi ke tempat yang belum pernah Abraham datangi sebelumnya. Dan Tuhan berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan membuat Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, janji yang hebat ya sekali adik-adik. Tetapi sulit ya adik-adik. Tidak tahu mau kemana dan hidup nyaman di kota Uskasdim harus ditinggalkan. Tetapi Abraham percaya kepada janji Tuhan dan pergi ke tempat yang belum tahu di mana dengan mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Cerita firman Tuhan, janji Allah kepada Abraham.
Cerita firman Tuhan hari ini adalah sebuah janji yang dibuat Tuhan untuk Abraham. Ada seorang laki-laki bernama Abraham yang punya seorang istri, Sarah. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa punya anak, padahal mereka ingin sekali punya anak. Tapi Abraham tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buatnya. Ketika Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan punya anak. Suatu hari Tuhan mengirimkan seorang penyelamat untuk mereka. Tuhan meminta mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan mengikuti kata Tuhan. Pilihan itu sangatlah sulit buat mereka karena mereka harus meninggalkan semuanya. Abraham ingin sekali mempunyai anak, tetapi dia sudah sangat tua. Sarah pun juga sudah tua dan tidak bisa hamil. Jika Abraham dan Sarah pergi meninggalkan rumah mereka, mereka harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang terlihat mustahil. Jadi, Abraham dan Sarah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan meninggalkan semuanya. Abraham dan Sarah pindah dari rumah mereka ke negeri Kanaan, dan dengan segera Tuhan mengingatkan Abraham akan janji Tuhan. Allah berkata, "Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak seperti debu di tanah, sebagaimana banyaknya debu di tanah yang tidak bisa dihitung." Itulah cara unik Allah memberitahukan kepada Abraham bahwa ia akan punya banyak keturunan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghitung debu di tanah. Ya, janji Tuhan sangat hebat, tapi Abraham dan Sarah masih belum punya anak. Mereka pun semakin bertambah tua. Terkadang Tuhan tidak mengingatkan kita akan janji-janjinya karena Dia mau kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Suatu malam Tuhan memanggil Abraham dan bilang untuk melihat bintang di langit. Tuhan mengingatkan Abraham bahwa Tuhan akan berikan anak sebanyak bintang-bintang tersebut. Abraham dan Sarah menunggu lagi. Akhirnya Abram dan Sarai sampai di tanah Kanaan adik-adik, tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Wah, Tuhan menepati janjinya loh. Tetapi Abram kan seorang pedagang ya, dan tempat baru mereka adalah pergunungan. Bagaimana nih? Tuhan memberikan pekerjaan baru bagi Abraham, yaitu menjadi pengembala ternak, dan ternak Abraham menjadi sangat banyak. Abraham menjadi seorang yang sangat kaya. Wow, pikiran Tuhan tidak bisa kita selami ya Kak. Ternyata Tuhan sudah merencanakan yang besar sekali buat Abram dan Sarai. Apakah adik-adik pernah mendapat janji Tuhan dalam hidup adik-adik? Siapa yang mau janji Tuhan digenapi? Awong mau. Kak Awong dan Kak Jeffrey juga mau tentunya. Tentunya ada syaratnya loh adik-adik. Nggak mudah ya. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya dengan melakukan sesuai dengan perintahnya. Setelah bertahun-tahun, Abraham menjadi tidak sabar. Kali ini Tuhan bilang ke Abraham, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan bilang ke Abraham ketika ia berusia 99 tahun. Abraham dan Sarah sudah menyerah dengan janji Tuhan. Dan ketika Abraham memberitahu Sarah, Sarah pun tertawa. Sarah lelah dan bosan menunggu. Kak Awong, ada satu lagi janji Tuhan pada Bapak Abram. Apa itu Kak Yefri? Abram akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Tuhan berjanji kepada Abram dan mengganti namanya menjadi Abraham. Apakah adik-adik tahu arti nama Abraham? Tahu. Apa itu Kak Awong? Artinya adalah Bapa dari banyak bangsa. Benar sekali, artinya adalah Bapak dari banyak bangsa adik-adik. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Kak Jeffrey bisa tapi nggak bisa semuanya Kak Awong. Banyak sekali adik-adik, nggak mungkin bisa terhitung karena saking banyaknya bintang di langit. Tetapi Abram dan Sarai sudah tua nih. Kalau dipikir-pikir tidak mungkin ya. Apakah janji Tuhan tidak akan terjadi adik-adik? Tapi hal yang hebatnya adalah meskipun kita berpikir itu tidak mungkin, Tuhan tetap menepati janjinya. Seperti janji Tuhan, Sarah hamil setelah Abraham berulang tahun yang ke-100 tahun. Ketika Sarah melahirkan, Sarah menamainya Ishak, yang artinya tertawa. Sarah berkata, Tuhan telah membuatku tertawa. Coba kita pikir, seorang wanita yang sangat tua memiliki seorang bayi merupakan hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan menepati janjinya, meskipun mereka berpikir bahwa hal itu tidaklah mungkin, tapi sangatlah mungkin buat Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan apapun, termasuk memberikan anak untuk Abraham. Apa kamu ingat gimana Tuhan berjanji untuk memberikan Abraham banyak keturunan? Kita lihat Ishak mempunyai banyak anak, yang punya banyak anak lagi, dan terus-menerus mempunyai keturunan yang sangat banyak. Siapa yang akhirnya lahir dalam garis keturunan Abraham? Penyelamat itu sendiri, yaitu Putra Allah Yesus Kristus. Semua karena Abraham mengikuti apa yang Tuhan minta dan tetap percaya sama Tuhan.
Seperti itulah kisah bagaimana Allah berjanji untuk Abraham. Abraham percaya kepada janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Dan Abraham menunggu, setelah menunggu 25 tahun, lahirlah anak yang dijanjikan Tuhan, yang diberi nama Ishak. Tuhan selalu menepati janjinya sekalipun dalam keadaan yang tidak mungkin adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang pernah dijanjikan sesuatu oleh papi maminya dan kalian menunggu sampai 1 tahun baru kemudian kalian dapat? Atau ada yang menunggu lebih lama lagi? Bagaimana rasa menunggunya sesuatu dijanjikan? Enak nggak? Enggak ya adik-adik. Kita kan maunya saat itu juga kita menerima apa yang dijanjikan kepada kita. Tetapi Tuhan tidak mau kita malah fokus sama pemberian dan lupa sama Tuhan ketika kita menerima janjinya. Sehingga Tuhan memberikan ketika kita sudah siap menerima yang dijanjikannya itu. Adik-adik, coba diingat-ingat deh. Apakah pernah papi mami kalian memberikan kalian mainan bagus, misalnya PS5, karena kalian dapat nilainya bagus, makanya dapat hadiah PS5. Tapi setelah itu kalian malah main terus, lupa belajar, lupa makan, lupa mandi, dan yang dilakukan hanya main saja. Nah, itu yang Tuhan tidak mau ya adik-adik. Tuhan mau saat kita terima janjinya, kita tetap ingat sama Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah adik-adik, Kak Awong dan Kak Jeffrey yakin adik-adik juga akan menghafalkan ayat hafalan. Tetapi sebelumnya itu, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, Kak Jeffrey ada pertanyaan buat adik-adik. Pertanyaan pertama, apa janji Tuhan kepada Abraham? Apa tuh? Yang kedua, apa arti nama dari Abraham? Adik-adik dapat mengirimkannya ke WhatsApp-nya DNA Kids maupun IG-nya DNA Kids ya adik-adik. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini dan kita mau kembali untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Kita harus sama seperti Bapak Abraham, tetap setia menunggu janjinya Tuhan sampai digenapi dalam kehidupan adik-adik. Betul. Iya, yuk kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri lagi yuk. Semua goyangkan badannya yuk, ikutin kakak-kakak yang di depan ya, Kalisa dan Kak Flo. Kita menari buat Tuhan. Oh I know God made me, and I know God loves me, and He knows what best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true. Everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Whoa, I can trust in Him and His promises. Oh, I know.
on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day. I know I can trust it. One more time on Sunday. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day. I know I can trust in Him and His promises. Whoa, I can trust in Him and His promises. Whoa, whoa, whoa. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk, come on, lebih lagi adik-adik. Lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Kudaki-daki gunung yang tinggi bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam darat samudra. Ku dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendiri. Suka kau ada, di hidupku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku di kanan kau ada Tuhan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sukaku Tuhan, kau ada. Kasih senyum adik-adik ya. Di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena siapa adik-adik? Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Oke, sekarang kita mau masuk ke aktivitas adik-adik. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda untuk beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Hari ini kita akan membuat hiasan bintang. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 5 buah karet, tali kasur, hiasan yang bisa digantungkan, dan 5 batang ranting pohon. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Ardian kembali bertemu dengan kalian untuk beraktivitas. Kita akan membuat hiasan berbentuk bintang. Mari kita mulai. Kita ambil 5 buah ranting pohon. Pastikan ranting pohon ini lurus dan panjangnya sama. Kita bentuk pola bergambar bintang dari 5 ranting pohon ini. Sekarang di setiap sudutnya kita akan ikat dengan karet. Nah, ini ke-5 sudut bintangnya sudah diikat dengan karet. Kita lepaskan satu karet lalu ikat dengan tali kasur. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk ke-5 sudut lainnya. Nah, adik-adik, waktu mengikatnya kalian jangan ke kiri ke kanan saja ya, tapi harus kombinasi atas bawah. Sekarang kita ikat sudut bagian dalam ya. Ada 5 sudut juga yang harus diikat. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi.
sekarang kita mau memelitkan tali kasur ini ke semua ranting biar terhubung satu dengan yang lainnya. Kalian ikutin kakak ya. Sekarang kita ambil lonceng kecil ini sebagai hiasan yang akan kita gantungkan di tengah-tengah bintang. Nah, kita ikat dulu belnya ini adik-adik, baru kita gantungkan di tengah-tengah bintang. Nah, adik-adik, ini hiasan bintang kita sudah selesai. Bagus kan? Kalian bisa gantungkan hiasan ini di dinding di kamar kalian. Oke, sekian dulu aktivitas hari ini. Kita kembali ketemu minggu depan dengan aktivitas lainnya. Bye-bye. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan selama di rumah, yaitu ajak anak-anak Anda untuk mencatat 5 janji Tuhan di dalam Alkitab. Tuliskan dalam sebuah kertas dan biarkan anak-anak menghias 5 janji yang sudah dituliskannya itu. Papi Mami bisa tambahkan frame dan digantung sebagai hiasan di dinding ataupun di kamar anak-anak Anda. Nah, Papi Mami bisa lakukan hal ini sambil menceritakan bagaimana apapun yang harus adik-adik lakukan supaya janji Tuhan itu bisa digenapi dalam diri kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar kaca adik-adik ada barcode untuk minta tolong mami papi untuk scan ya. Jadi nanti waktu di scan adik-adik bisa kasih persembahan dengan sukacita. Betul Kakak Debbie. Selamat memberi adik-adik. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau kasih persembahan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapak. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaan mama, pekerjaan papa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita mau siapkan hati, kita mau tutup sekolah minggu kita bersama-sama nyanyikan. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa untuk doa syafaat kita. Kita masih tetap berdiri, semuanya angkat tangannya. Tuhan, ini kami Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, bahwa janji-Mu Tuhan, tetap kami menunggu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami sukacita. Bapa yang baik, berkati sekolah kami, berkati papa mama kami, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan buat kedua orang tua kami. Bapa yang baik, berkati juga untuk bangsa Indonesia Tuhan, pemimpin bangsa Indonesia Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa rencananya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga setiap pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik, hari ini kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan di rumah, sekalipun adik-adik sedang belajar di rumah. Biarlah Tuhan Yesus memberikan sukacita. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang luar biasa.
sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. God Bless you. Happy Sunday. Happy Sunday.